Salam. Kita suka terjebak dengan berita tentang nubuatan atau peristiwa zaman dengan bencana alam, pandemik yang belum waktunya digenapi dalam Wahyu pasal 16. Kita lupa melihat Tuhan menubuatkan seseorang menjelang kedatangan Tuhan. Seperti Malaki 4 ayat 5 Elia, Wahyu 18 ayat 1 seorang malaikat bersunjang yang sedang terjadi pada Babel yang berhadapan dengan Mesir. Sebagaimana Elia berhadapan dengan Nabi Baal. Begitu juga Musa berhadapan dengan ahli sihir Firaun. Kita lupa. Selalu kita bicara yang sesuai dengan global ini yang berbohong. Itu makin gagal kalian lihat masa-masa peristiwa yang mendekat. Sehingga lupa akan kerohanian. Di mana tanda binatang itu demi market, jual beli, merombak moral. Nah inilah gagalnya. Mengingatkannya gereja-gereja ini atau pemimpin pada jemaat. Kalau kita lihat Wahyu 18, ada seorang berhadapan dengan Mesir. Kenapa gereja-gereja ini dan politik selalu menghakimi dengan ukuran manusia? Bukan 1 Yohanes 4 ayat 1, ujilah segala roh. Kan ada supranatural di situ. Di balik seseorang ini. Ya, Roh Kudus maupun roh setan. Ya. Jadi yang diuji roh. Karena tubuh ini berdosa terbuat dari tanah. Makanya bait Allah yang hidup, ibadah dalam roh. Maka dengan ukuran-ukuran manusia mereka nggak dapat yang dinubuatkan Tuhan. Sehingga itu yang dikasihkan firman yang spesifik tentang peristiwa menjelang kedatangan. Ini kegagalan dia. Oleh karena melihat menghakimi dan ukuran mereka. Itu sebabnya mereka tidak tahu seorang malaikat bersunyaring atau Elia dan malaikat batu. Yang faktanya lawan paranormal itu mereka tahu. Sehingga mereka mengakui perbuatan manusia yang dalam keterbatasan atau dalam bahasa Paulus infirmity of the flesh. Sehingga dalam tidak boleh daging, di situ kasih karunia berlimpah. Jadi bicara hati di sini bukan keinginan yang sengaja, keterbatasan karena dia berhadapan roh setan dan pergerakan yang mendukung agama politik gereja babat. Ini nubuatannya. Sistem ini selalu terjadi. Maka Yesus berkatakan soal supernatural ujilah segala roh ketika berhadapan dengan setan dan roh kudus atau setan. Kita lihat dalam Matius pasal 12 ayat 28. Kata Yesus begini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan roh kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi, apa maksudnya? Kerajaan Allah itu tidak kerajaan dunia ini. Karena Lukas 17 ayat 20 kerajaan Allah ada di antara kamu. Kita bicara bagaimana kerajaan Allah dalam berita Injil kasih karunia, kerajaan kasih karunia. Jadi, dalam kisah 19 ayat 6 sampai 8, Paulus